Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang operasi hitung pecahan. Nah, kita akan pelajari tentang penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan, perkalian, dan juga pembagian, serta pemangkatan pecahan. Nah, untuk yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Langsung ke contoh yang pertama. Di sini, Pak Romi memiliki lahan yang sepertiga bagiannya digunakan untuk peternakan ayam, 3/5 bagiannya digunakan untuk perkebunan, dan sisanya digunakan untuk membuat kolam. Nah, tentukan lahan yang digunakan untuk membuat kolam. Karena soal tersebut adalah soal cerita, maka nanti untuk mengerjakan, kita tulis diketahui, ditanyakan, serta penyelesaian, dan jangan lupa diakhiri dengan kesimpulan. Nah, untuk informasi yang diketahui yang bisa kita tulis, suatu lahan untuk peternakan sepertiga bagian, kemudian perkebunan 3/5 bagian, dan sisa lahan digunakan untuk kolam. Kemudian yang ditanyakan adalah lahan untuk kolam. Kemudian penyelesaiannya, nah kita anggap di sini keseluruhan dari lahan Pak Romi ini adalah satu bagian. Nah, karena kita mencari sisa, maka untuk menentukan lahan sisanya yang digunakan untuk kolam, maka caranya 1 kita kurangi dengan sepertiga, yang mana 1 ini menunjukkan keseluruhan lahan Pak Romi, sepertiga ini adalah yang digunakan untuk peternakan, kemudian dikurangi lagi dengan 3/5 yang digunakan untuk perkebunan. Nah, kemudian yang berikutnya, kita akan ubah penyebutnya, karena di sini ada 3, ada 5, kita cari KPK-nya, yaitu sama dengan 15. Nah, kita cari pembilang-pembilangnya. Di sini 1 bisa kita ubah menjadi bentuk pecahan berapa per berapa yang hasilnya sama dengan 1, yang mana di sini penyebutnya harus sama dengan 15. Berarti pembilangnya adalah 15. Kemudian untuk sepertiga kalau penyebutnya 15, maka bisa kita ubah pembilangnya menjadi berapa? Masih ingat caranya ya? 15 kita bagi 3 hasilnya sama dengan 5, 5-nya kita kalikan 1, yaitu sama dengan 5. Kemudian bentuk 3/5, kalau penyebutnya 15, maka pembilangnya adalah bagaimana caranya? 15 bagi 5, 15 bagi 5, dapat 3, 3-nya kita kalikan 3, yaitu sama dengan 9. Nah, kalau sudah seperti ini, penyebutnya sudah sama-sama dengan 15, maka kita tinggal operasikan. Yang mana di sini operasinya adalah 15 dikurangi 5, sama dengan 10, 10-nya dikurangi 9, yaitu sisanya adalah 1, 1/15, ya, atau 1/15. Nah, kalau sudah seperti ini, jangan lupa kita tulis kesimpulannya. Jadi, lahan yang digunakan untuk membuat kolam adalah 1/15 bagian. Nah, seperti itu anak-anak ya. Jadi, yang pertama tadi, keseluruhan lahan Pak Romi kita anggap 1, kemudian kita kurangi dengan bagian peternakan dan juga perkebunan. Nah, itulah bagian dari sisa lahan yang digunakan untuk kolam. Baik, sekarang kita simak yang kedua, masih tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Di sini, Aisyah ingin membuat hiasan bunga dan kado menggunakan pita. Aisyah mempunyai pita sepanjang 17,5 meter, kemudian ia membeli lagi 4 2/3 meter. Nah, yang mana pita tersebut digunakan untuk hiasan bunga sepanjang 2/3/4 meter dan digunakan untuk membungkus kado 10/6 meter.
Pertanyaannya, tentukan sisa pita yang dimiliki oleh Aisyah. Nah, sama halnya seperti yang nomor 1, kita tulis informasi yang diketahui, kemudian ditanyakan, dan juga nanti kita akhiri dengan kesimpulan. Yang pertama adalah diketahui. Diketahuinya Aisyah memiliki pita 17,5 meter dan membeli lagi 42/3 meter. Kemudian digunakan untuk hiasan bunga sepanjang 3/4 meter dan untuk membungkus kado 10/6 meter. Yang ditanyakan adalah sisa pitanya. Nah, kita coba selesaikan. Nah, untuk menyelesaikan ini, untuk mencari sisa pita, maka caranya adalah 17,5, kemudian membeli lagi. Kalau membeli, maka kita tambah. Kemudian, karena digunakan untuk hiasan bunga dan untuk bungkus kado, maka kita kurangi. Kita kurangi 2/3/4, kemudian kita kurangi lagi 10/6. Nah, di sini bilangan bulatnya bisa kita pisahkan. Karena ini bentuknya pecahan campuran, nanti bilangan-bilangan bulatnya bisa kita pisahkan terlebih dahulu. Atau boleh juga menggunakan cara kita ubah pecahan campurannya ini menjadi pecahan biasa semua, kemudian baru kita samakan penyebutnya, itu juga boleh. Nah, tapi untuk contoh ini nanti akan kita selesaikan, yang mana bilangan-bilangan bulatnya yaitu 17, 4, kemudian di sini negatif 2 sama negatif 10-nya kita pisahkan dulu dari bentuk pecahannya. Sehingga bentuknya seperti ini, 17 ditambah 4 dikurangi 2 dikurangi 10. Dan untuk bentuk pecahannya ada setengah, kemudian 2/3, ada 3/4, dan 1/6. Nah, maka kalau kita tentukan hasil dari bilangan bulatnya ini, 17 kita tambah dengan 4, kemudian kita kurangi 2, kita kurangi 10, maka menghasilkan 9. Nah, kemudian untuk pecahannya kita samakan penyebutnya dulu ya. Di sini ada 2, kemudian 3, 4, sama 6. Maka kita samakan penyebutnya, kita cari KPK-nya dari 2, 3, 4, dan 6, maka hasilnya adalah 12. Nah, 12 kita bagi 2, hasilnya sama dengan 6, kita kalikan 1, yaitu 6. Kemudian 12 kita bagi 3, hasilnya 4, 4 kita kalikan 2, yaitu sama dengan 8. Kemudian 12 kita bagi 4, hasilnya sama dengan 3, 3-nya kita kalikan 3, menghasilkan 9. Kemudian yang terakhir 12 kita bagi 6 sama dengan 2, 2-nya kita kalikan 1 yaitu 2. Nah, kita hitung hasilnya berarti 6 ditambah 8 dikurangi 9 dikurangi 2. Sama dengan 9 ditambah 3/12 atau bisa kita tulis menjadi 9 3/12. Karena bentuk pecahannya ini bisa kita sederhanakan, maka boleh kita sederhanakan menjadi 9 1/4. Jadi, kesimpulannya, sisa pita Aisyah adalah sepanjang 9 1/4 meter. Itu untuk contoh yang kedua, tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, sekarang yang berikutnya kita lanjut tentang perkalian dan juga pembagian pada pecahan. Contoh yang ketiga, tentukan hasil dari 2/5 dikalikan 1/3/4 dibagi 1/2. Nah, di sini ada perkalian, ada pembagian. Maka kita kerjakan dari sebelah kiri dulu, yaitu dari perkaliannya. Kemudian nanti kalau sudah, kita bagi. Nah, untuk langkahnya adalah kita ubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Di sini ada 2/5, maka kita ubah 2/5 itu menjadi 11/5. Caranya 5 kali 2, hasilnya 10 ditambah 1, maka 11/5. Kemudian dikali 1/3/4, kita ubah menjadi pecahan biasa. 4 kali 1, 4, ditambah 3, 7, yaitu 7/4. Kemudian dibagi dengan 1/2.
Nah, tadi ya, di sini ada perkalian, ada pembagian. Kita kerjakan perkalian dulu. 11 dikalikan 7, hasilnya 77. Kemudian untuk penyebutnya, 5 dikali 4, hasilnya sama dengan 20. Kemudian dibagi 1/2. Nah, untuk pembagian pecahan, kalau pembagian pecahan, caranya kita ubah pembagiannya itu menjadi kali, kemudian untuk pecahannya kita balik. Awalnya 1/2 menjadi 2/1. Nah, setelah ini, coba kita lihat bagian atas dan juga bawah, apakah ada yang bisa kita sederhanakan? Nah, ada ya, yaitu 2 dengan 20. Kita bagi 2 dengan 20. 2 dibagi 2, hasilnya sama dengan 1. 20 dibagi 2, hasilnya sama dengan 10. Jadi kita cari angka yang bisa untuk membagi kedua bilangan ini, yaitu 2 dengan 20. 2 dengan 20 sama-sama bisa dibagi 2, maka kita sederhanakan dengan dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 20 dibagi 2, hasilnya sama dengan 10. Nah, kalau sudah, kemudian kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Menghasilkan 77 kalikan 1, yaitu 77. Kemudian untuk penyebutnya 10 dikalikan 1 sama dengan 10. Nah, lalu 77 dibagi 10 ini bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Nah, ingat ya caranya ya. Kita bisa menggunakan bentuk pembagian bersusun. 77 dibagi 10. 77 dibagi 10 menghasilkan 7. 7 kita kalikan 10 hasilnya sama dengan 70. Maka kita kurangi hasilnya sama dengan 7. 7 yang ini menunjukkan sisanya. Nah, maka bisa kita ubah menjadi 7, 7/10. Ini 7 ini adalah hasil dari pembagiannya, 7 yang sebelah sini ini merupakan sisanya. Jadi, hasilnya adalah 7, 7/10. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi yang berikutnya, yaitu tentang pemangkatan pecahan. Misalkan, di sini kita punya negatif 2/5 dipangkatkan 5. Nah, perlu diingat bahwa kalau ada bilangan negatif kemudian dipangkatkan dan pangkatnya berupa bilangan ganjil, maka nanti hasilnya tetap negatif. Tapi kalau ada bilangan negatif, pangkatnya berupa bilangan genap, maka hasilnya berubah menjadi positif. Jadi kita tahu nanti untuk soal ini, karena pangkatnya adalah bilangan ganjil, maka nanti hasil akhirnya adalah bilangan negatif. Nah, negatif berapa? Mari kita hitung. Negatif 2/5 dipangkatkan 5, maka sama dengan negatif 2/5 dikali negatif 2/5 dikali negatif 2/5 dikali negatif 2/5 kali negatif 2/5. Maka untuk pembilangnya 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16 kali 2, 32. Kemudian untuk bagian pembilang, untuk bagian penyebutnya 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 menghasilkan 3125, sehingga hasilnya negatif 32/3125. Kemudian bagaimana kalau soalnya dalam bentuk pecahan campuran? Di sini ada bentuk pecahan campuran, kemudian dipangkatkan dengan bilangan, dan bilangannya adalah genap. Berarti kita tahu nih, nanti hasil akhirnya adalah bilangan positif, karena pangkatnya berupa pangkat genap. Nah, untuk menyelesaikan soal yang seperti ini, maka pecahan campurannya kita jadikan dulu pecahan biasa. Sehingga negatif 1, 1/4 bisa kita ubah menjadi negatif 5/4. Kemudian caranya seperti tadi nih. Untuk bagian pembilangnya 5 kali 5 kali 5 kali 5 menghasilkan 625.
Kemudian untuk bagian penyebutnya 4 dikali 4 kali 4 kali 4 hasilnya sama dengan 256. Maka hasilnya 625 per 256. Di sini berubah menjadi positif karena tadi pecahannya dipangkatkan dengan bilangan genap. Nah, itu adalah tentang operasi hitung pecahan, meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian serta pemangkatan pecahan. Itu adalah materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Nanti untuk selanjutnya, anak-anak bisa mengerjakan latihan soalnya di Google Classroom. Silakan disampaikan nanti jika ada pertanyaan. Ibu akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar anak-anakku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.